Korban Edesi Marmata, 43 tahun, warga desa Sidoharjo, Duaramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tewas setelah sempat beberapa jam mendapat perawatan di rumah sakit karena luka yang cukup parah di kepala. Sementara pelaku Wilandar Simarmata yang merupakan adik kandung korban akhirnya ditangkap polisi Senin malam. Peristiwa berawal ketika pelaku berangkat dari rumah menuju ke sawah miliknya. Kemudian di tengah jalan pelaku berpapasan dengan korban. Tiba-tiba korban langsung memaki-maki pelaku tanpa diketahui penyebabnya. Sontak pelaku langsung mengayunkan cangkulnya ke bagian kepala korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat mencangkul kakak kandungnya karena sakit hati. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti cangkul yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa abang kandungnya. Sahabat, hikmah di balik kisah yang saya hormati. Kejadian seperti ini introspeksi diri buat kita semua. Ada yang keliru terhadap pola asuh anak kita. Dulu zaman saya kecil, ada kebiasaan-kebiasaan dalam mengasuh anak yang sangat spektakuler yang tidak boleh kita tinggal. Meskipun zaman berubah, tapi pola mendidik anak tidak boleh berganti. Kita lihat, zaman kita kecil dulu, kalau makan kita harus makan berjamaah. Jam waktu makannya kalau malam, ya biasa kalau duhur karena kita sekolah tidak makan bareng-bareng. Tapi malam, sholat maghrib di masjid, pulang dari sholat maghrib, kumpul di rumah, makan malam bareng-bareng, lanjut sholat isya di masjid. Apa hikmah makan bareng? Saya istilahkan makan berjamaah. Di situ ada kesempatan buat orang tua 30 menit minimal untuk menasihati anaknya. Dan di situ insya Allah anak-anak punya waktu untuk akrab dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Dan ini mengajarkan berbagi. Saya masih ingat waktu kecil, ikan itu karena terbatas, orang tua kita tidaklah berkehidupan berlebih, maka ikan terbatas dibagi. Satu anak, satu anak, satu anak. Supaya apa? Mereka tahu cara berbagi dalam kehidupannya. Nah, itu. Apalagi kebiasaan orang tua dulu, satu tempat tidur, biasanya kita 3 di atas. Akhirnya dalam situasi tidur bareng-bareng ini tentu sebaiknya dan agama mengajarkan kalau dia sudah balik, kalau dia berbeda jenis kelamin jangan tidur bareng-bareng karena setan bisa masuk di situ. Kalau sama-sama lelaki, ya satu SD, satu SMP, satu SMA, maka dia tidur bareng-bareng. Pada saat itu apa faedah yang bisa didapat orang tua? Maka perkembangan anaknya bisa diketahui dari saudaranya. Misal, mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu nak? Saya dapat suratnya. WhatsApp mak. Kata-kata cinta. Maka ibunya tentu mulai ada informasi. Dia harus melakukan pengawasan lebih ketat kepada anaknya yang sudah mulai balik. Apalagi pola pengasuhan anak. Waktu itu, kalau saya dulu orang Bugis, ada istilah disebut matarana. Apa itu matarana? Saya pergi main, tapi ibu saya bilang begini, oke, kau pergi main, tapi bawa adikmu ya. Kalau nangis adikmu, kau saya pukul. Artinya apa? Ini ada kebersamaan antara saudara. Biasa kita waktu kecil, kau ganggu adikku, wah kita 4 bersaudara, kejar itu yang mengganggu. Ada persaudaraan yang kuat. Maka pola-pola mengasuh anak ini perlu evaluasi. Nah sekarang zaman modern kita lihat. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya sudah lengkap. Ada TV-nya, sehingga anaknya 4 masing-masing punya kamar. Datang anaknya tidak pernah bertemu secara fisik. Satu rumah, tapi tidak pernah lagi ditegur. Tidak pernah bertemu dengan bersaudara. Sampai kakaknya langsung masuk kamar. Sampai lagi adiknya langsung masuk kamar. Kapan ketemunya tidak pernah. Mau makan pun masuk kamar masing-masing. Akhirnya tidak pernah bersentuhan secara fisik. Karena tidak pernah bersentuhan secara fisik, maka ikatan emosinya renggang. Ada kejadian lagi, sedikit aja tersinggung, sepertilah tadi. Mencangkul adiknya, atau membunuh adiknya, ataupun adiknya memukul kakaknya. Kenapa? Karena sudah tidak ada ikatan persaudaraan yang rapat. Ini tentu karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba lihat, orang tua zaman modern. Kalau kita dulu kan, saya zaman kecil, mau disuruh makan sama ibu saya, ini. Makan. Sekarang rumah mewah, masing-masing dalam kamar, ibunya dalam kamar sibuk WhatsApp. Ayo nak, makan. Padahal dalam satu rumah, tidak ditegurnya anaknya, tidak dibuka.
Coba alangkah mulianya orang tua. Buka pintu, ayo nak, yuk, makan. Baik, sentuh secara fisik. Ayo, makan. Sudah itu dimasuki lagi kamarnya yang lain. Ayo nak makan, bareng-bareng. Sudah, ajak main. Tapi ibu yang terlalu sibuk dengan medsosnya, dia ajak itu anak makannya di tempat tidurnya. Semua anaknya dia, ayo jangan makan. Itu ada mie goreng, ada mie rebus. Ambil di masing-masing. Akhirnya tidak pernah tersentuh secara fisik dan pada akhirnya tidak ada ikatan kekerabatan. Sehingga wajar ada saja insiden sedikit berujung pada pembunuhan seperti ini. Auzubillah min dzalik. Mari mengevaluasi kembali pola mengasuh dan mendidik anak kita. Al-Quran mengajarkan, menginformasikan kewajiban orang tua kepada anaknya. Satu di antaranya adalah mendidiknya. Bagaimana cara mendidiknya? Silahkan buka surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikatkan Allah. Berarti pola pendidikan yang pertama diajarkan kepada anak akidah. Dan kalau anak-anak kita akidahnya baik, agamanya baik, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Maka orang tua bukan hanya memberi makan anaknya, tetapi yang lebih penting adalah mengajarkan nilai-nilai agama. Coba deh lihat di sekeliling kita, di komplek kita misalnya. Sepertinya tidak ada anak yang mati karena kelaparan. Tapi yang mati karena narkoba, mati karena tawuran, mati karena balapan liar, sepertinya banyak. Ini berarti kecemasan kita janganlah fokus pada isi perutnya anak kita, tetapi cemaslah dalam mendidik anak. Saudara, sahabat, hikmah di balik kisah yang saya hormati. Sudah kita menyimak beberapa video-video dan tayangan tentang kejadian seputar masyarakat kita. Maka tidak ada gunanya tayangan ini kalau kita tidak mengambil pelajaran iktibar. Terutamanya lagi, mari evaluasi diri tentang pola pembinaan dan pendidikan anak-anak kita. Jadikan agama sebagai pondasi yang sangat fundamental, pondasi yang sangat mendasar dalam mengasuh dan mendidik anak. Anak yang cerdas tapi gersang dari agama biasanya melahirkan anak yang tidak punya pri kemanusiaan, anak yang terlalu cerdas tetapi tidak memiliki pendidikan agama yang baik biasanya melahirkan anak egois dan tidak punya kepedulian sosial. Mari jadikan agama sebagai kunci dalam membina keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati rumah tangga kita dan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.